Contoh kasus, manajer produksi dari PT Langit selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Tipe informasi manajemen: 1. Informasi pengumpulan data, 2. Informasi pengarahan perhatian, 3. Informasi pemecahan masalah. Tipe informasi manajemen. Yang pertama, informasi pengumpulan data merupakan informasi yang berupa akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan seperti apakah saya sudah mengerjakannya dengan baik atau belum. Nah, informasi ini berguna bagi manajer bawah untuk mengevaluasi kinerja personil-personilnya. Selanjutnya, informasi pengarah perhatian merupakan informasi untuk membantu manajemen memusatkan perhatian pada masalah yang menyimpang, ketidakberesan, ketidakefisienan, dan kesempatan yang dapat dilakukan. Nah, informasi ini untuk menjawab pertanyaan seperti permasalahan apakah yang seharusnya saya amati. Nah, informasi ini akan membantu manajemen menengah untuk melihat penyimpangan yang terjadi. Nah, yang terakhir, informasi pemecahan masalah merupakan informasi untuk membantu manajer atas mengambil keputusan pemecahan masalah yang dihadapinya. Informasi ini untuk menjawab pertanyaan seperti manakah yang terbaik dari beberapa cara melakukan pekerjaan. Problem solving biasanya dihubungkan dengan keputusan yang tidak berulang-ulang serta situasi yang membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Karakteristik sistem informasi manajemen. Menurut Mikhael, menjelaskan bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik. Nah, karakteristik sistem adalah sebagai berikut. Seperti suatu sistem mempunyai komponen-komponen sistem atau subsistem. Suatu sistem mempunyai batas sistem. Input, transformasi, output, tujuan, mekanisme pengendalian. Selanjutnya, suatu sistem mempunyai lingkungan luar dan suatu sistem juga mempunyai penghubung serta mempunyai tujuan. Setiap subsistem mempunyai sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Jadi, dapat dibayangkan jika di dalam suatu sistem ada subsistem yang tidak berjalan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tentunya sistem tersebut tidak akan berjalan mulus, atau mungkin juga sistem tersebut rusak sehingga dengan sendirinya tujuan sistem tersebut tidak tercapai. 1. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. 2. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan bagi sistem tersebut. 3. Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini, memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke yang lainnya. Keluaran dari satu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung, satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya, membentuk satu kesatuan. 4. Tujuan. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.